Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Putri Lestari dari Fakultas Ekonomi Manajemen Universitas Nasional. Di sini saya akan menjawab 100 soal dari tugas akuntansi manajemen. Berikut soalnya yang akan saya jawab. Nomor 1, yang dimaksud kualitas adalah A, yaitu kesesuaian dengan standar dan keinginan pelanggan. Nomor 2, konsumen memilih produk atau jasa terutama dengan memperhatikan faktor. Jawabannya C, yaitu kualitas. Nomor 3, mengapa kualitas dipandang penting? Jawabannya D. B dan C benar karena tuntutan pasar dan reputasi perusahaan. Nomor 4, untuk memasuki dan memenangkan pasar intern, perusahaan terdorong untuk melakukan. Jawabannya D, semua benar, karena standarisasi produk, standarisasi proses, dan standarisasi sistem manajemen kualitas. Nomor 5, pemahaman kualitas akan baik jika selalu dipandang dari sisi. Jawabannya C, yaitu akses. Nomor 6, yang termasuk dimensi kualitas pada perusahaan manufaktur adalah. Jawabannya A, yaitu fitur. Nomor 7, yang dimaksud manajemen kualitas yaitu C, perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, pengendalian kegiatan untuk mencapai kualitas. Nomor 8, peran manajer kualitas meliputi A, interpersonal informatif dan pengambil keputusan. Nomor 9, urutan sejarah pengembangan manajemen kualitas adalah, yaitu C. Yang pertama, inspeksi, pengendalian kualitas, penjaminan kualitas, manajemen kualitas, dan manajemen kualitas terpadu. Nomor 10, pada masa pengendalian kualitas, Departemen Pengendalian Kualitas akan nampak, yaitu jawabannya B, sebagai bagian pekerjaan pemimpin. Nomor 11, terdiri dari apa saja biaya kualitas itu? Jawabannya B, yaitu biaya pencegahan dan biaya produk cacat. Nomor 12, yang termasuk biaya pencegahan adalah. Jawabannya A, yaitu biaya pencapaian produksi. Nomor 13, biaya penilaian produktif meliputi biaya C, yaitu peralatan pengujian. Nomor 14, yang dimaksud biaya kegagalan internal dan eksternal adalah biaya karena. Jawabannya D, semua benar, karena perusahaan menghasilkan produk cacat, penurunan permintaan, dan pengembalian produk dari konsumen. Nomor 15, biaya kegagalan internal yaitu. Jawabannya C, yaitu biaya pembuangan produk. Nomor 16, yang dimaksud dengan TQM adalah. Jawabannya C, yaitu filosofi. Yang nomor 17, yang dimaksud dengan filosofi zero defect adalah. Jawabannya D, A dan C benar, yaitu membuat segala sesuatu sudah baik sejak awal. Nomor 18, hal-hal yang merupakan karakteristik dari total quality adalah fokus kepada. Jawabannya A, pelanggan. Nomor 19, ada beberapa hal yang terkait dengan alat dan teknik untuk mewujudkan filosofi TQM, yaitu. Jawabannya B, Kaizen, analisis kekuatan dan kelemahan. Nomor 20, perubahan dalam TQM terutama dalam sumber daya manusia adalah tradisional HRM menjadi. Jawabannya D, yaitu strategic TQM. Nomor 21, hal-hal yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan TQM adalah bila TQM. Jawabannya C, diterapkan dalam lingkungan keluarga. Nomor 22, TQM akan gagal antara lain karena TQM disusun. Jawabannya C, sebagai program. Nomor 23, atribut efisiensi harus diperhatikan agar TQM dapat terlaksana. Jawabannya A, kemampuan, dukungan, dan komunikasi. Nomor 24, penyediaan pelayanan kepada pelanggan dapat dilakukan dengan. Jawabannya A, menetapkan siapa pelanggan perusahaan kita. Nomor 25, bentuk keterlibatan karyawan dalam quality circle adalah. Jawabannya C, yaitu mengidentifikasi, menganalisis, dan memecahkan berbagai permasalahan pekerjaan. Nomor 26, yang Anda ketahui tentang re-engineering, yaitu jawabannya B, perubahan dan perbaikan dalam skala besar. Nomor 27,
yang Anda ketahui tentang benchmarking? Jawabannya adalah A. Mengadakan perbaikan dengan patokan bisnis organisasi lain yang terbaik di kelasnya. Nomor 28. Keterkaitan reengineering dan benchmarking dalam TQM adalah? Jawabannya A, yaitu reengineering dan benchmarking untuk menerapkan TQM. Nomor 29. Benchmarking yang dilakukan dengan membandingkan kinerja antar divisi atau wilayah pasar yang ada dan dikerjakan oleh unit-unit internal dalam organisasi atau perusahaan disebut A, yaitu internal benchmarking. Nomor 30. Benchmarking yang dilakukan dengan membandingkan kapabilitas fungsi bisnis atas pesaing tertentu walaupun tidak dalam industri sejenis disebut C, yaitu functional benchmarking. Nomor 31. Big JIT merupakan A. Filosofi. Nomor 32. Little JIT merupakan, jawabannya D, yaitu teknik. Nomor 33. Konsep JIT pertama kali diperkenalkan oleh B. Taichi Ohno. Nomor 34. Yang bukan merupakan alasan perlunya JIT adalah, yaitu jawabannya C. Memperbaiki jumlah pelanggan. Nomor 35. Manfaat JIT antara lain, jawabannya adalah D. A dan B benar, ya, karena mengurangi cacat produk dan mengurangi pemborosan. Nomor 36. Dalam pandangan tradisional, pelaksanaan JIT dan TQM dilakukan secara A, yaitu terpisah. 37. Berikut ini strategi untuk menerapkan JIT adalah, yaitu jawabannya C. Mixed Production System. 38. Kartu Kanban dapat mendukung pelaksanaan, yaitu C. Pool Production System. Nomor 39. Yang bukan merupakan prinsip persediaan JIT adalah A. Meningkatkan banyaknya pemasok. Nomor 40. Yang tidak termasuk dalam kegiatan yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan 5S adalah, jawabannya C. Membiarkan kotor dan bocor. Nomor 41. TQS umumnya merupakan pelaksanaan manajemen kualitas secara menyeluruh yang dilakukan pada perusahaan. B, yaitu jasa. 42. Yang bukan termasuk GAP dalam kualitas pelayanan, yaitu jawabannya C. Perbedaan kinerja pelanggan. Nomor 43. Dalam ServQual, gap kelima yaitu, jawabannya B. Pelayanan yang diharapkan dengan yang sesungguhnya dirasakan. Nomor 44. Yang bukan merupakan dimensi kualitas, yaitu A. Kualitas sosial. 45. 12 dimensi kualitas pelayanan menurut Suresh Chandra dibagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu jawabannya C. Dimensi manajemen kualitas generik, intervensi, dan unik. Nomor 46. Organisasi belajar adalah organisasi yang, jawabannya D. Mendukung pembelajaran dan pembelajaran. 47. Organisasi belajar melakukan pembelajaran secara bersama-sama. Nomor 48. Pembelajaran menginginkan partisipasi dari C. Semua pihak. Nomor 49. Yang bukan merupakan alat dalam organisasi belajar adalah, jawabannya C, yaitu chatting. Nomor 50. Yang tidak termasuk dalam indikator bahwa organisasi melakukan pembelajaran adalah adanya A, yaitu hubungan antara organisasi dengan karyawan. Nomor 51. Berikut merupakan fungsi pemimpin dalam organisasi kecuali fungsi, jawabannya D, yaitu koordinasi. Nomor 52. Beberapa perbedaan antara manajer dan pemimpin kecuali, jawabannya yaitu D, A dan B benar, yaitu perbedaan fungsional dan perbedaan minat dan pola pikir. Nomor 53. Yang bukan ciri penting dari kepemimpinan yang efektif adalah kemampuan, jawabannya A, mempengaruhi orang lain. Nomor 54. Berikut variabel-variabel yang terdapat dalam meta model kepemimpinan kualitas kecuali variabel C, yaitu perilaku manajerial. Nomor 55. Berikut ini yang bukan peran dari pimpinan puncak adalah, jawabannya D,
melakukan audit kualitas. Nomor 56. Konsep hierarki kebutuhan individu dikemukakan oleh jawabannya A, yaitu Maslow. Nomor 57. Pemimpin yang berusaha memotivasi pengikutnya melalui pemberian imbalan atas apa yang mereka lakukan merupakan pemimpin dengan tipe kepemimpinan adalah B, transaksional. Nomor 58. Berikut perilaku yang ditunjukkan oleh kepemimpinan transformasional kecuali, yaitu C, elegan. Nomor 59. Yang bukan termasuk hal melatar belakangi terbentuknya kelompok, khususnya kelompok informal adalah jawabannya D, kekeluargaan. Nomor 60. Memerlukan banyak waktu, adanya tekanan untuk dapat menyesuaikan diri, adanya dominasi oleh anggota kelompok tertentu, dan adanya tanggung jawab ganda merupakan keterbatasan atau kelemahan dari kerja A, yaitu tim. Nomor 61. Penilaian kualitas yang paling objektif berasal dari C, pihak ketiga. Nomor 62. Beberapa departemen berikut ini mengadakan penjaminan kualitas, yaitu D, semua departemen. Nomor 63. Berikut adalah tujuan penjaminan kualitas kecuali, jawabannya A, yaitu membantu mendapatkan pesaing. Nomor 64. Berikut adalah makna penjaminan kualitas kecuali, jawabannya D, penjaminan kualitas produktivitas dan harga mahal. Nomor 65. Elemen-elemen dalam penjaminan kualitas adalah, jawabannya A, kualitas pelanggan, profesional, proses. Nomor 66. Berikut ini contoh penjaminan kualitas formal kecuali, jawabannya D, yaitu MBNQA dan EFQM. Nomor 67. Ada dua hal yang menjadi pertimbangan dalam mengadakan penjaminan kualitas, yaitu jawabannya A, standarisasi diferensiasi. Nomor 68. Standarisasi berkaitan dengan C, yaitu sertifikasi dan akreditasi. Nomor 69. Berikut adalah keunggulan ISO 9000 dari aspek internal kecuali B, yaitu pengurangan cacat produk. Nomor 70. Beberapa kelemahan ISO 9000, yaitu jawabannya B, perhatian terhadap personil lemah. Nomor 71. ISO 9000 disebut juga sebagai standar, yaitu C, sistem manajemen kualitas. Nomor 72. ISO 9000 adalah sertifikasi oleh, jawabannya A, yaitu pihak ketiga yang independen. Nomor 73. ISO 9000 dianggap penting karena membantu, jawabannya D, yaitu pemasaran internasional. Nomor 74. Yang merupakan standar manajemen kualitas dan penjaminan kualitas yang merupakan pemandu untuk pemilihan dan penggunaan standar adalah, jawabannya A, yaitu ISO 9000. Berikutnya nomor 75. Berikut adalah salah satu elemen ISO 9000 kecuali, jawabannya yaitu B, pengendalian perancangan. Berikutnya nomor 76. Faktor pendorong penerapan ISO 9000 antara lain, yaitu jawabannya D, semua benar, yaitu pelanggan, pesaing, dan internal perusahaan. Nomor 77. Untuk pertumbuhan dan perkembangan perusahaan, ISO 9000 bermanfaat untuk, jawabannya A, yaitu meningkatkan kepercayaan pelanggan. Nomor 78. Faktor terpenting dalam keberhasilan pelaksanaan ISO 9000 adalah, jawabannya B, yaitu dukungan-dukungan dan komitmen pemimpin. Nomor 79. Manfaat tertinggi yang dapat dicapai antara lain, jawabannya adalah A, memperbaiki sistem kualitas yang ada. Berikutnya nomor 80. ISO 9000 direvisi tahun 2000 dengan beberapa revisi. Antara lain, jawabannya yaitu D, B dan C benar, yaitu revisi standar sehingga membantu self-evaluation dan memasukkan standar sistem manajemen lingkungan.
Nomor 81. TQM menggunakan 3 teknik utama, yaitu jawabannya B. Hosting Planning, QFD, dan Daily Control. Nomor 82. Berikut ini adalah teknik pengendalian kualitas dengan data kuantitatif, kecuali jawabannya B, yaitu flowchart dan brainstorming. Nomor 83. Cause and Effect Diagram merupakan alat pengendalian kualitas. Untuk jawabannya adalah A. Menemukan penyebab masalah. Nomor 84. Berikut ini adalah teknik pengendalian kualitas dengan data kualitatif, kecuali jawabannya yaitu C. Cause and Effect Diagram dan check sheet. Nomor 85. Diagram Pareto bermanfaat untuk mengetahui, yaitu C. Penyebab utama kesalahan. Nomor 86. Yang melatar belakangi penggunaan QFD antara lain kebijakan A. Pemasaran yang efektif yang berfokus pada pelanggan. Nomor 87. Manfaat utama penggunaan QFD, yaitu jawabannya B. Mengurangi biaya dan waktu produksi dan meningkatkan pendapatan. Berikutnya nomor 88. Berikut yang merupakan hambatan pengelolaan QFD, kecuali jawabannya D, yaitu resiko dapat diketahui dengan baik. Nomor 89. Berikut ini adalah manfaat QFD selain untuk membantu penerapan TQM, kecuali jawabannya D, yaitu pengurangan biaya kesalahan produk dan meningkatkan permintaan. Nomor 90. Dukungan organisasi untuk pelaksanaan QFD, yaitu jawabannya D, semua benar, yaitu dukungan manajemen, dukungan fungsional, dan juga dukungan teknik. Nomor 91. Audit kualitas merupakan alat manajemen yang digunakan untuk B. Evaluasi, verifikasi, dan konfirmasi kegiatan kualitas. Nomor 92. Berikut termasuk jenis audit kualitas, kecuali yaitu A. TQM audit. 93. Berikut tahapan proses audit, kecuali yaitu D. Penutupan perusahaan. Nomor 94. Berikut adalah isi audit planning, kecuali yaitu C. Jadwal proses produksi. Berikutnya nomor 95. Pada tahap follow up, ada tujuan yang akan dicapai, yaitu menjamin D. Diterapkannya tindakan korektif. Nomor 96. Yang dilaksanakan atas nama organisasi auditi disebut audit B. Internal. 97. Penggunaan metode yang rasional dalam menyimpulkan hasil audit merupakan prinsip audit. Jawabannya A. Pendekatan berdasarkan bukti. Nomor 98. Tujuan audit ditentukan oleh B. Hasil rapat tim. Nomor 99. Yang tidak termasuk tim audit yaitu A. Pemandu. Dan yang nomor terakhir yaitu nomor 100. Dalam menjamin hasil audit yang efektif, audit harus dilaksanakan berdasarkan B. Prinsip audit.